Duh, aku main rasanya kalah mulu deh tiap kali. Nggak di learn and play, nggak di trainer scam, nggak lagi main sendiri kayak kalah mulu. Ternyata aku baru sadar jawabannya hanya ada satu. Deck taktik Charizard yang udah lama gaib. Anyway, terakhir kan aku bukanya itu Miraidon ya. Jadi mungkin emang Charizard aja jawabannya. Nggak ada tuh namanya deck Charchom, deck Skizer, deck Miraidon, yang ada hanya deck Charizard. Jadi ini aku dapat setelah dia gaib berapa lama. Kayaknya nih sempet keluar lagi gara-gara yang beli set spesial Pikachu berkemija batik yang aku udah buka ya kalau kalian mau nonton. Dan dia tuh belinya kalau di beberapa toko harus dipaketin sama deck taktik juga sekalian. Jadi ya kita langsung buka aja. Gimana ya? Oh ini aku udah lama udah lupa bukanya. Nah gini deh kartu Charizardnya, kita mungkin lihat boxnya dulu ya. Jadi bakal ada bakar habis lawan dengan kekuatan yang mendominasi. Ya udahlah, lihat dia powernya sampai ke ujung, balance-nya dikit, defense-nya dikit, speed dikit, teknik dikit, yang penting hanyalah power. Jadi di sini kita bakal dapet Charmander, Charmeleon, Charizard bercahaya, Moltres, Entei, Charizard EX, Bidoof, ada Bidoof ya, Bibarel, Kyle Hyper, Poffinur sahabat, Bola Nest, Bola Ultra, Permen Langka, Pokegear 3.0, tukar Pokemon, ikat kepala tidak mau kalah, MJ Evolution, Mystica, penelitian Profesor, Arvin, perintah bos, dan 12 energi dasar api. Nah, daripada dibacain mulu, kita langsung buka dulu ya. Aku taruh di sini aja dia. Malah jatuh. Diem Charizard. Nah, jadi kita bakal dapat satu deck tentunya yang isinya 60. Nih sama ini tuh playmatnya ya, playmat yang kertas. Nah, di sini biasa kalian itu pakai yang ini kalau pertama belajar ya. Soalnya sekalian ada penjelasannya juga sih. Ada penjelasannya. Ini kayak pengecekan cara bermain giliran sendiri. Tapi kalau kalian udah biasa, kayaknya pakainya yang ini nih, yang warna hitam yang khusus buat deck taktik. Ada tulisannya paling gede di tengah-tengah ya. Nah lanjut, ada juga token kerusakan. Ini udah pasti ada ya tiap kali. Token kerusakan yang bakal poison. Nah gini aja. Terus ada juga nih panduan taktik. Yang ini aku bakal bahas-bahas lebih lengkap ya kan, sekalian aku belajar juga, dan mungkin buat kalian yang agak bingung mungkin kita bisa belajar sama-sama di sini. Taktik yang sangat kuat. Ini kayak dia di highlight banget, dia tuh sangat-sangat kuat ya. Mungkin kenapa dia sampai hilang mulu karena Charizard. Dah, kita langsung buka aja. Aku mau pakai gunting tapi ini nempel banget sama kartunya, jadi daripada ada kartu yang kepotong, udahlah aku buka gini aja. Nah, dan nih dia, kita baca lagi deh. Menutupi piplup nih ininya. Lanjut, Charizard EX nya dapat 3. Ini ada ability-nya dominasi api jahanam, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Ya pokoknya intinya aku pernah ngelawan deck Charizard itu, kalian beneran gimana ya, musuhnya beneran gak bisa ngapa-ngapain karena udah mati duluan sama Charizardnya. Jadi kita dapat 3. Ini yang Charizard EX Terastal. Terus dapat Charmander juga. Charmandernya dapat 4. Bakar bulat-bulat, memuntahkan api. Oke, namanya rada aneh kalau dijadiin bahasa Indonesia, jadi ya. Terus ada Chameleonnya ada 3. Ada ability-nya juga, tudung berkobar. Pokemon ini tidak menerima efek akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon lawan. Mungkin ini lebih fokus kayak kita beneran nge-build sampai jadi Charizard, baru kita kayak duar boom api jahanam. Nah ini Charizard bercahaya juga ada 1. Ledakan lidah api, energinya butuh 5, tapi damage-nya 250. Kayaknya kita lihat dulu deh energi yang dibutuhkan untuk oleh Pokemon ini untuk menggunakan serangan berkurang untuk tiap kartu poin yang telah diambil lawan.
Lah kalau lawan udah ngambil 5, kamu kayak tinggal 250 terus mati. Ini deck menyeramkan juga ya. Aku paham kenapa sempat ngilang. Dapat Moltres 1, dapat NTV-nya bukan yang bling-bling. Ya udahlah, kalian mungkin melengkapi sendiri ini ya. Kaki gesit, ambil kartu. Lanjut ada Bidoof. Ini Bidoof aku jadi ingat gara-gara itu deh, ada yang short film Pokemon aku nonton, jadi aku demen Bidoof. Dia kasihan gitu di ceritanya. Mungkin kalian kalau udah nonton bisa tulis ya menurut kalian gimana ceritanya, karena lucu banget ceritakannya ya. Ability-nya wajah tidak apa-apa. Sedih banget dia. Ya udahlah. Bibarelnya 2. Jadi Bidoofnya juga 2, Bibarel 2. Lanjut terus. Ini agak mengganggu, jadi aku biar kita bisa melihat Charizard-nya dengan lengkap. Ada Piplup di situ, ya udah. Kayak Hyper 1, Pavin bersahabatnya 2. Terus ada bola Nest-nya 2 juga. Terus bola ultranya ada 4. Permen langka ada 2. Pokegear 3.0 ada 2. Tukar Pokemonnya ada 2. Ikat kepala tidak mau kalah Pokemon Toolnya di sini ada lumayan ya. MJ Evolution 2. Mystikanya ada 4. Sekali lagi aku lebih suka Mystika yang AR, tapi ini deck taktik dan lebih berfokus dari kita belajar ya, bukan bling-bling. Penelitian Profesor, dapat Profesor Futu 3. Arvin-nya dapat 4. Perintah Bosnya dapat 2. Dan energi dasar ini ada 12 ya. Nah, pas jadi 60 buat bikin full deck. Udah jadi full deck. Kalian beneran kalau di Pokemon Merchandise Journey udah beli aja di merchandise store, kalian langsung bisa main. Nah, dan lanjut kita ke panduan deck taktik. Kita bahas-bahas bareng ya semuanya. Jadi deck taktik ini adalah deck yang sangat kuat sehingga dapat segera menikmati permainan Pokemon. Ini nggak menikmati, ini kau kayak membuli musuh 250. Kan kalau yang kayak gini langsung mati ya. Yang menyenangkan untuk yang main, kalau ngelawannya nggak menyenangkan. Ayo kuasai cara menggunakannya dengan bermain sungguhan sambil baca panduan ini. Mungkin kalau yang mau scan QR code-nya buat belajar pertarungan kartu Pokemon selama 9 menit. Nah, lanjut dulu deh, kita bahas karakteristik decknya dulu. 1, ada Charizard EX Terastal. Mana tuh tadi Charizardnya? Nah, ini Charizard EX. Deck Charizard EX Terastal ke-8. Oh, ini Terastal ke-8. Ada deck yang mengeluarkan kekuatan sesungguhnya setelah lawan mengambil kartu poin dan dapat memberikan kerusakan yang dapat mengalahkan Pokemon apapun dengan sekali serang. Iya, jadi mungkin kalian kayak ngasih musuhnya menang beberapa kali sampai kartu poinnya misalkan kartu poin yang dia ambil tinggal 1 gitu, terus kalian langsung serang dan langsung 250-an. Lanjut ke dominasi api jahanam. Aku merasa lucu ya sama nama api jahanam ini. Ya, kalau di translate ke bahasa Inggris emang terdengar keren sih, tapi kalau dari Indonesia kayak gimana ya. Saat berevolusi menjadi Charizard EX dari kartu pegangan, pemain dapat mengenakan 3 lembar energi api dari deck. Mari menggunakan ability ini dengan baik. Nah, ini dari gambarnya ada NTV sama Charizard EX. Kita coba dulu ya, taruh dulu. Nah, ini Charizard sama NTV-nya. Kita baca. Ability kaki gesit dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini ada di arena bertarung. Ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Mana ngambil kartunya sebentar. Kenakan energi. Oh, pakai permen. Ada permen. Nah, aku lagi bingung kayaknya nggak ada ability ini deh, tiba-tiba bisa ada aku permen. Mana ya permen? Nah, ini dia permen langka. Jadi ada Charizard EX, NT sama permen langka. Jadi kita saat berevolusi menjadi Charizard EX, berarti permen langka. Pilih 1 lembar Pokemon stage 2 dari kartu pegangan sendiri, lalu letakkan ke Pokemon basic di arena sendiri yang berevolusi menjadi Pokemon tersebut. Lakukan evolusi tanpa perlu melakukan evolusi stage 1.
tidak dapat digunakan pada giliran pertama. Berarti kayak misalkan kalau kamu naruh Charmander gini, terus kan naruh Chameleon ini stage 1. Jadi kamu kalau mau stage 2 tinggal Charizard DX pakai permen langka langsung taruh aja. Lanjut, terus ada kalau NT ini kita dari skill dari ability-nya Charizard DX ya, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini ke kartu peregangan. Untuk melakukan evolusi, pilih paling banyak 3 lembar energi dasar di deck ini sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Jadi kamu ambil Charizard, kamu taruh di atas Chameleon gini, permen langkanya dipakai kan tadi buat ini, terus pakai ability-nya, dan kamu bisa ngasih energi 3 langsung ke Charizard EX. Tapi sebenarnya kalau 2 juga udah cukup sih kan yang buat Burning Dark ini. Nah, jadi 1 dikasih ke NT, biar NT-nya tinggal butuh 1 lagi buat Burning Rondo. Lanjut buat Burning Dark. Kok musuhnya Miraidon ya, aku kayak Miraidon, kita udah bahas deck taktik Miraidon ya. Jadi buat yang penasaran bisa klik yang video di atas buat bahas-bahas lagi. Serangan kuat yang makin mendekati akhir permainan, makin besar pula kerusakannya. Kalahkan Pokemon lawan dengan sekali serang. Nah ini kalau sisanya 1 kayak yang tadi ya, ini dia tuh nambah 30 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan, jadi 180 tambah 150, 330 langsung mati Miraidon. Miraidon tuh kalau nggak salah cuman berapa ya, HP-nya itu 220. Ya udah kalah, kamu beneran menabuk dia dengan semua damage yang kamu punya. Udah deh, jadi kalau udah kayak gini ya kalah udah musuhnya. Soalnya kan tadi kita udah ngasih dia itu price card-nya sampai 5. Jadi makin musuhnya kuat, ya kuat mungkin menurut musuhnya kayak udah siap menang gitu, tapi kita lebih kuat jadinya. Jejirkan banyak Pokemon di cadangan. Gunakan item untuk memasukkan lengkap Charmander dan Bidoof ke cadangan. Agar dapat segera memasukkan Charizard EX, masukkan beberapa Charmander, Bidoof yang akan berevolusi jadi Bibarel juga kalau bisa dimasukkan ke cadangan. Berarti ini kita di gambar ya, kita pakai bola nest ya sama Pofin bersahabat. Ini bola nestnya Pofin bersahabat ini. Nah kita ambil Bibarel sama Bidoof dulu mungkin. Mana ya? Nah tadi itu susah banget ternyata nyarinya, karena kartunya 60, aku harus balikin satu-satu buat nyari. Jadi ini aku taruh dulu semua kartu yang ada biar kita gampang bahas-bahasnya. Ternyata tidak bisa kalau nyarinya langsung satu persatu. Nah lanjut lagi, kita tadi masih yang jujur kan banyak Pokemon di cadangan. Pakai Pofin bersahabat sama Bolanes. Salah, bukan Arvin. Pofin bersahabat itu bisa pilih paling banyak 2 lembar Pokemon basic dengan HP 70 atau kurang dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Berarti bisa buat nih Charmander, seperti yang dia bilang, kita naruh Charmander banyak di cadangan. Jadi misalkan Charmander yang ini mati gitu, HP-nya habis, kita nggak usah takut karena kita bisa nge-build yang di belakang sementara sampai kita jadi Charizard-nya. Kan kalau dia mati juga lumayan dong kan. Buat yang Burning Dark juga, kalau semakin banyak price card yang diambil sama musuh semakin kuat juga. Jadi ya pas juga sih kalau mereka mati gitu. Ini teori pengorbanan. Bidoof juga bisa dimasukin soalnya Bidoof itu 60 HP-nya. Wajah tidak apa-apa ya, dia nggak apa-apa karena dia nggak kena serangan. Jadi di belakang dia bisa ya ngulur-ngulur waktu mungkin. Bibarelnya ada gigi bekerja. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Ya kalau energi habis atau kayak beneran tangan kita habis, bisa pakai ini supaya nggak kayak orang bingung nyari-nyari Charizardnya. Kalau nggak ada kartu tadi itu, kartu itu permen langka. Nah, permen langka bisa lagi carinya. Permen langka, ya udah pakai permen langka sudah lah. Ada ya, aduh, udah. Lanjut, ini buat poin cara bertarungnya. Ambil serentak seluruh kartu poin menggunakan Charizard EX. Pada pertengahan permainan, berevolusi menjadi Charizard EX dan kalahkan Pokemon EX lawan. Sebaliknya, kondisi akan sulit jika tidak dapat memasukkan Charizard EX. Jadi penting untuk mempersiapkan kondisi agar selalu dapat memasukkan Charizard EX hingga akhir.
Ya asal kalian gak sangat-sangat tidak hoki sampai 3 Charizard EX kalian ada di prize card ya ini. Jadi kita sementara musuhnya ngambilin prize card, kita kayaknya harus ngedraw terus sampai kita dapat proyen langka minimal. Kalau nggak sampai kita ngedraw Charizard EX. Salah Bibarel, stop, jangan kesini, aku malah salah ngambilnya. Mana ya? Ya pakai sampai permen langkanya ada, kalau nggak tadi yang yang benar Bibarel, maaf aku ngomelin kamu. Ya nih yang kita ngambil sendiri kalau habis di tangan. Ya kita intinya kita cuma nyari Charizard EX sih. Yang lain itu buat ngulur-ngulur waktu mungkin sambil ya nyerang-nyerang juga. Yang penting kalau main ini kalian jangan sampai tiga-tiganya ada di prize card, kecuali kalian pas ngambil prize cardnya pas dapet. Kalau enggak ya udah. Teknik step up. Terdapat berbagai teknik untuk menang di Pokemon game kartu koleksi. Di sini akan diperkenalkan sebagian. Ayo gunakan item bola secara gencar. Pada saat masih belum terbiasa dan baru mulai bermain, segera gunakan kartu yang memiliki efek menambahkan Pokemon dari deck ke kartu pegangan tanpa perlu berpikir panjang. Berarti kayak bola nes. Nih, kan pilih satu lembar Pokemon basic dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan. Kocok deck. Ya, intinya kalau dengan semua barang-barang bola ini itu kalian pasti dapat Bidoof lah, kalau enggak dapat Charmander, dapat Entei. Ya, dapat Entei juga bisa ya. Nah, kalau bola ultra sendiri itu kartu ini dapat digunakan jika pemain membuang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke trash. Pilih 1 lembar Pokemon dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Kemudian kocok deck. Oh, kalau kayak ini Pokemon doang, nggak ada tulisan harus Pokemon basic. Jadi kalian nyari ini juga bisa kalau misalkan permennya nggak ada. Lanjut. Perkuat Pokemon di cadangan. Jika hanya ada satu Pokemon yang mengeluarkan energi, akan sulit untuk melanjutkan permainan setelahnya. Pastikan untuk menggunakan energi pada Pokemon di cadangan dan lakukan persiapan agar dapat menggunakan serangan. Terkadang, memasukkan Pokemon dengan HP besar ke arena bertarung pun merupakan taktik penting untuk mengulur waktu. Jadi kalian mungkin kalau ini beneran nggak ada banget, kalian bisa ini dulu, biarkan intinya digebuk-gebuk dulu ya, ini untuk biarkan dia mengorbankan diri sampai kita bisa nemu Charizard EX nya. Terus nanti kalau ketemu Charizard EX, ya ini ability, kita dapat energi lagi, jadi yang di belakang pun Charizardnya kayak dipukulin 330, tetap aja dia tetap bisa ngasih energi ke yang lain. Kayak ini ngasih Moltres, ngasih Charizard bersahaya, ngasih NTV. Ya pokoknya intinya yang paling penting semua di sini adalah Charizard. Kalau nggak ada Charizard ya kalian berdoa aja Charizardnya tidak keluar, kalau nggak kalian dapat permen itu yang tadi, permen langka. Ayo gunakan mundur dengan baik, bukan hanya memasukkan Pokemon kuat ke arena bertarung, tapi pikirkan juga untuk memundurkan Pokemon yang telah menerima kerusakan ke cadangan. Pokemon bertarung yang baru dapat menggunakan serangan pada giliran tersebut. Jadi mungkin gimana ya maksudnya? Mungkin maksudnya itu kayak ini, misalkan dia udah ke damage 140, terus ininya aja dia belum kepake. Ininya nggak kepake kan, soalnya butuh energinya 5 dan ability-nya belum bisa dipakai. Ya jadi kalau dia mati itu sayang kan, soalnya damage-nya lumayan gede juga. Dan ini dia basic. Jadi kita misalkan kita mundurin aja deh dia, kita relain 3 energi, 3 energi. Ya udah pada butuhnya 3. Ya kita majuin Entei misalkan supaya si Charizard bercahayanya nggak mati lah, kan lumayan damage-nya. Kalau Burning Rondo ini kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 20 untuk tiap Pokemon cadangan kedua pemain. Jadi 20 tambah misalkan kalau di cadangan musuh ada 5, kita 5. Ya lumayan, tapi nggak ya. Pokoknya kalian harus mencari yang mana yang paling penting di kondisi itu di antara semua Pokemon yang kalian mau mundurin. Lanjut, buat lawan tidak dapat mengambil kartu poin dengan jumlah yang pas. Jika pada permainan ini 3 Pokemon EX dikalahkan lawan secara berturut-turut, maka 6 lembar kartu poin akan diambil lawan, sehingga pemain kalah. Jika diantaranya pemain memasukkan Pokemon yang membuat lawan hanya dapat mengambil 1 lembar kartu poin, maka pemain dapat membuat lawan salah perhitungan dan harus mengalahkan Pokemon untuk menang. Nih, kan kalau Pokemon V sama Pokemon EX itu ada tulisannya di bawah sini. Peraturan EX sama peraturan V, yaitu saat Pokemon EX sendiri KO, lawan akan mengambil 2 lembar kartu poin. Ya benar katanya kan, jadi cuma nge-kill 3. Jadi misalkan kalau kayak gini kalian bisa naro yang lain deh ininya, Pokemonnya kayak Charizard bersahaya, kan dia nggak ada EX atau V nya,
Moltres juga nggak ada, supaya kamu bisa ngulur waktu dan musuh nggak langsung ngalahin 3 terus menang aja gitu. Lanjut kita ke perkenalan kartu yang menjadi sorotan. Tadi ini tuh udah lumayan dibahas ya buat yang di awal. Kita bakal bahas-bahas lagi, siapa tahu ada penjelasan yang kita kelewat tadi. Charizard bercahaya, makin banyak kartu poin yang diambil lawan, makin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menggunakan serangan. Pokemon penting yang membuat lawan hanya dapat mengambil 1 lembar kartu poin, jadi masukkanlah ke taktik serangan. Jadi nih, Charizard bercahaya, walaupun dia cuma ada 1 ya kalau nggak salah. Nah, oh iya, kartu bercahaya cuma boleh 1. Jadi cuma boleh ada 1 di deck. Ya kan yang Excite Heart ini bakal sangat berguna kalau musuhnya udah ngambil banyak banget kartu poin nih. Kalau udah ngambil 5, kalian langsung bisa damage 250 kayak tadi aja. Megalodon EX itu cuma 230 kalau nggak salah. Jadi dia pasti bakal mati kalau ketemu sama Charizard bercahaya. Cuma Charizard EX juga bisa, tapi kan kalau EX ini kalau dia mati kayak butuh musuh ngambil 2 prize card, jadi kalian pasti langsung kalah. Jadi kalau pakai Charizard bercahaya bisa membantu banget supaya kalian gak langsung kalah. Lanjut ada Moltres, Pokemon yang berkat ability energi untuk mundur menjadi 0 saat Pokemon sendiri KO. Masukkan Pokemon Moltres ke arena bertarung agar dapat menyusun taktik dengan bebas untuk giliran sendiri berikutnya. Baca dulu Moltresnya. Moltres itu basic ya, langsung bisa ditaruh jadinya. Ability Flare Float. Jika Pokemon ini menggunakan energi api, Pokemon ini menjadi tidak membutuhkan energi untuk mundur. Buang adalah energi api yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 120 pada 1 Pokemon cadangan lawan. Kelemahan dan resistansi tidak mempengaruhi jumlah kerusakan. Nah ini cocok ininya, skillnya, walaupun ini kita lagi bahas ability-nya. Kayak kalau musuhnya lagi bikin, misalkan kamu lawan Charizard juga, Charmandernya 70, ini 120, ya udahlah, lebih 50 nggak apa-apa. Kita langsung snipe aja dari depan ke Pokemon cadangan ini Charmander. Jadi Charmandernya mati, dia nggak bisa bikin Charizard EX dia. Lanjut, NTV. Penyerang pada awal permainan saat Charizard EX masih belum dapat bertarung. Saat ada di arena bertarung, dapat mengambil 1 lembar kartu dari atas deck berkat ability. Jadi jangan lupa untuk mengambil kartu. Nah ini dia penyerang nomor 2 kita yang akan dikorbankan supaya kita bisa dapat Charizard EX. Ability kaki gesit. Ya ini sekalian ngedraw ini tuh lumayan ya. Kalian bisa nyari permain langka, kalian bisa nyari bola ultra, Mystica, Charizard EX, apalagi. Ya segalanya lah, yang penting kamu punya NTV ini. Asal supaya kamu bakal dapat kesempatan buat ya ngambil kartu lain yang menjadi key dalam permainan ini. Ini kalau Burning Rondo tadi aku udah bahas ya. Lanjut ada Bibarel. Gunakan Bibarel ini untuk menyuplai kartu pegangan yang telah berkurang karena menggunakan item. Selain itu memulihkan keadaan jadi mudah meskipun lawan menggunakan Mystica, sehingga kartu pegangan jadi tinggal sedikit. Membaca dulu ya Mystica ngapain. Mystica, kedua pemain masing-masing mengocok semua kartu pegangan sendiri dan dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu mengembalikannya ke bawah deck. Setelah itu, oh iya, dia bisa ngeberantakin kita. Kalau misalkan aku pernah main, aku ingat banget aku main apa ya, Miraidon yang deck yang half deck, yang deck ringkas. Aku udah dapat semua yang aku butuhin, terus aku nah ini, terus aku kayak ngocok semuanya dan aku nggak dapet lagi. Itu aku kalah jadinya. Jadi kita bisa pakai Bibarel. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Jadi kalian kalau udah pakai segala macam nih, supporter nih, item segala, misalkan tinggal 1 gitu. Misalkan ini tinggal energi. Kalian tinggal pakai skill dia, kalau dia ada ability dia, kita langsung jadi 5, kalian nambah 2. Lanjut ke Pofin bersahabat. Kartu kuat yang dapat memasukkan Charmander dan Bidoof ke cadangan. Segera gunakan begitu kartu ini ada di kartu pegangan. Ya kayak ini tuh kayak deck taktik Miraidon juga ya, kalian kayak disuruh naruh-naruhin aja terus semua Pokemon basic yang kalian dapetin. Nih, Pofin bersahabat. Pilih paling banyak 2 lembar Pokemon basic dengan HP 70 atau kurang dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan. Kemudian kocok deck kalian. Oh ini basicnya 70. Charizard tentu nggak bisa, Moltres tentu nggak bisa, jadi tinggal Charmander sama Bidoof.
Kayak ada dia tuh ada, bentar aku cek dulu ya. Charmander itu ada 4. Bidoof mana nih? Bidoof ada 2. Kalian bisa manggil terus, bisa ada 6 gitu yang kalian panggil kalau dapet Povin mulu. Tapi kan Povinnya nggak dapet berapa ya? Povin nggak hafal lagi. Povinnya dapet 2 ya, lumayan, kalian bisa manggil 4. Charmander yang depan mati ya udah nggak apa-apa, yang ini juga masih ada. Majuin aja semuanya. Cuman ada buat nyari Charizard ini, kayak menyedihkan banget beneran. Semuanya cuma ada untuk memanggil ini. Lanjut, ada permain langka. Kartu yang dapat langsung mengevolusikan Charmander menjadi Charizard EX tanpa melakukan evolusi jadi Charmeleon. Oh, ini nggak perlu tuh. Tadi aku salah paham ya. Jadi jangan diikutin ini. Ternyata kalian nggak harus nyari Charmeleon dulu ya. Iya, kalian nggak butuh ini. Kalian nggak butuh Charmeleon. Beneran kalian kayak, oh nih kartu permain langka, Charmander, langsung boom Charizard EX. Ternyata gitu. Tadi aku kira kita cuma nyari kartunya doang, ternyata ini bahkan lebih kuat lagi. Lanjut, ikat kepala tidak mau kalah. Charizard EX dapat memberikan kerusakan besar, tapi pada pertengahan permainan sulit untuk mengalahkan Pokemon lawan dengan sekali serang. Tergantung HP lawan, ayo lengkapi kekurangan jumlah kerusakan dengan menambahkan kerusakan sejumlah 30 di kartu ini. Mana yang ikat kepala tidak mau kalah? Namanya panjang banget kayaknya. Ikat kepala tidak mau kalah. Ikat kepala tidak mau kalah, kamu di mana? Aduh ya, ternyata aku lupa keluarin kayaknya. Jadi aku cari dulu lah. Arvin bola ultra, energi dasar. Oh, ini perintah bos, aku lupa keluarin juga. Arvin lagi, MJ Evolution. Nah, aku taruh aja deh, kayaknya aku lupa. Oke, Giro udah, Charmeleon, Charmander, Charizard, Povin bersahabat tukar Pokemon gak ada, tapi aku taruh aja lah. Sekarang nanti kita bahas-bahas juga. Lanjut. Lah, ikat kepala tidak mau kalahnya mah. Oh, nah ini aku kira dia hilang. Udah, lanjut lagi kita. Nah, ikat kepala tidak mau kalah. Jika sisa kartu poin sendiri lebih banyak dari sisa kartu poin lawan, perusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon yang menggunakan kartu ini pada Pokemon bertarung lawan bertambah jumlah 30. Ini kalau kalian belum siap ya, kan Charizard itu butuh kalau kartu poin yang telah diambil lawan kan. Kalau misalkan di tengah, anggap aja kayak baru ngambil 2 gitu kan, dia cuma nambah 60, belum tentu mati. Ya sakit lah sakit, tapi ya belum tentu langsung one shot, one kill. Jadi kita bisa tambahin 30 ke sini, cuma buat bantuin dia doang sedikit sih. Lanjut ke MJ Evolution. Kartu yang membuat Pokemon yang menggunakan kartu ini dapat menggunakan serangan yang tertulis pada kartu ini. Sangat memberikan keuntungan jika dapat menggunakannya di awal permainan untuk mengevolusikan Charmander dan Bidoof. Nih, MJ Evolution ini Pokemon Tool ya. Pokemon yang menggunakan kartu ini dapat menggunakan serangan yang tertulis pada kartu ini. Tapi tetap butuh energi ya, jadi butuh energi 1 doang. Terus kalau udah dipakai ya harus dibuang. Pilih paling banyak 2 Pokemon cadangan sendiri. Pilih kartu yang merupakan evolusi dari tiap Pokemon tersebut masing-masing 1 lembar dari deck sendiri. Lalu letakkan pada tiap-tiap Pokemon tersebut untuk melakukan evolusi. Loh, tunggu. Ya kalian bisa pakai Povin lah sekalian. Kalian kayak pakai Povin terus langsung di evolusi pakai ini. Ya sekali lagi aku akan bilang ini semua hanya supaya bisa mengejar Charizard EX. Yang lain kayak bodoh, kalian gak penting, yang penting adalah Charizardnya. Mystica, kartu yang dapat mengembalikan kartu pegangan kedua pemain ke bawah deck, lalu mengambil kartu dari atas deck sejumlah kartu poin. Ya ini yang tadi aku ceritain, ini beneran ngeselin banget kalau ketemu Mystica. Kalian udah pas kayak ada kebuang deh, buang, kalian taruh di deck ya di paling bawah. Ya udah, lanjut penelitian profesor. Ketika ada Charizard EX di kartu pegangan atau hal lainnya, tentunya jadi bimbang sebaiknya menggunakan kartu ini atau tidak. Tetapi pada kondisi buntu dan tidak bisa apa-apa, penting untuk mengambil keputusan realistis dan menggunakannya. Penelitian profesor. Mana ya penelitian profesor? Nah ini penelitian profesornya. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 7 kartu di atas deck. Ini kalau kalian benar-benar kalau nggak hoki, dapatnya jelek semua gitu. Kayak daripada kalian cuman kayak diem doang nungguin mati, buang aja semua. Kita kayak hoki-hokian lagi ngambil 7 kartu lagi. Kalau bagus ya kita dapat yang kita butuhin, kayak ya Charizard gitu, Charmander segala. Atau kalian nggak hoki banget nggak dapat permen atau ya bisa banyak lah. Tapi daripada kalian duduk doang kalah, mendingan sekali lagi mencoba peruntungan kalian.
Arvin, kartu yang dapat mengambil sekaligus 2 lembar item dan Pokemon Tool. Sesuaikan dan dengan taktikmu dan gunakan untuk mendapatkan kartu yang diperlukan pada saat itu. Mana ya? Arvin, salah, ini Pokegear nggak dibahas ya. Aku baru sadar dia nggak ada di sini. Karena mana Arvin? Nah, pilih item dan Pokemon Tool masing-masing 1 lembar dari deck sendiri. Perlihatkan ke lawan lalu tambahkan kartu pegangan. Ya ini item Pokemon Tool tadi tuh yang bisa nambahin ini, yang bisa evolusiin kalau kalian misalkan masih di awal-awal. Kalau nggak bisa juga manggil tadi apa ya nih, ikat kepala tidak mau kalah. Kalau lumayan dapet ini, musuhnya kayak nanggung gitu, tinggal berapa, 20, 10, 30, ya udah kita pasang, kita ambil aja ikat kepala tidak mau kalah. MG Evolution nggak usah, ini aja 2. Sekali lagi semuanya untuk Charizard TX. Perintah bos, panggil Pokemon di cadangan lawan ke arena bertarung dan kalahkan. Selain itu, pada saat tidak dapat melakukan apa-apa, pemain juga dapat memanggil Pokemon di cadangan lawan yang tidak dapat bertarung untuk menghentikan gerakan lawan. Perintah bos. Pilih 1 Pokemon cadangan lawan lalu tukar. Ya ini kalau seperti yang aku bilang, kalau kalian bikin misalkan ketemu basic cuman 70, kalau dibiarin dia jadi Charizard, misalkan musuh kita juga Charizard, kita majuin aja, kita majuin serang 70 mati. Jadi musuhnya kayak nggak bisa gerak dulu untuk 1, karena harus nyari-nyari lagi penyerang utamanya. Kalau nggak bisa juga, misalkan lawan kamu udah mau kalah, ya udah majuin aja nih Bidoof, majuin di Bidoof dia cuma kayak 30. Jadi kalian masih ada 1 turn lagi buat memutarkan keadaan. Nah lanjut terakhir buat nasihat modifikasi deck. Setelah terbiasa bertarung menggunakannya, dapatkan booster pack dan coba tukar kartu di deck dengan kartu dari booster pack tersebut. Ini kalian bisa menyesuaikan gitu loh supaya lebih ke upgrade. Mungkin ada kalian yang kurang cocok sama kartunya, atau kalian pikir ada yang lebih cocok. Nah, kalau menurut dia ya kita bisa nambahin e-spec. E-specnya aku nggak dapet yang ini. Kemarin ini buka yang set Pikachu berkami jabati gantungan kunci, aku dapetnya yang neutral center, tapi ini sabuk maksimum yang kalian cuma bisa punya 1 di deck. Kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon yang menggunakan kartu ini kepada Pokemon EX di arena bertarung lawan bertambah sejumlah 50 ya, seperti yang ini lagi. Kalau nggak yang lain lah, misalkan kayak ini, aduh nanggung banget, kok musuhnya nggak mati, udah langsung tambahin ini, tambah 50, pasti musuhnya mati. Sabuk maksimum ini ada di booster pack paradox andalan. Sekarang mah bimbingan rasi ya adanya, tapi nggak ada kartu yang buat dia cocok sih ya. Mungkin kalau kalian yang mau beli Charizard TX misalkan udah punya sabuk maksimum, ya beli aja deck taktiknya, kan kalian udah dapat setidaknya buat modifikasi deck. Nah ini buat semua deck-deck lain yang sekarang ada. Nah ini 2 aku udah buka. Ini Gardevoir katanya itu kalian beneran harus big brain dan mikirin segala strategi. Jadi mungkin buat aku yang baru main, belum kayak lama gitu, kayaknya tidak. Sama ada Garchomp dan Skizzer. Nah ini lanjut buat situs web pelatih, buat yang mau lihat bisa kalian scan. Nah gitu aja buat unboxing dan bahas-bahas deck taktik Charizard TX Terasa kali ini. Kalian udah beli deck taktik belum? Kalian belinya apa nih? Coba tulis dong di komen supaya aku tahu kelebihan sama kekurangan setiap deck taktik. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain notification bell supaya kalian gak ketinggalan kontenku berikutnya. Bye guys!